Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Andini dari Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Indonesia. Saya di sini akan membahas tentang puisi Sutarji Kalzumbahri yang berjudul Tanah Air Mata. Jadi sebelum kita ke inti pembicaraan, kita akan mengenal Bapak Sutarji Kalzumbahri terlebih dahulu. Bapak Sutarji Kalzumbahri lahir di Rengat, Indragiri Hulu, Riau pada tanggal 24 Juni 1941. Ia adalah anak kelima dari 10 orang bersaudara. Pada 1985, ia menikah dengan Mariam Linda. Pendidikan terakhir pada Fakultas Sosial Politik, jurusan Administrasi Negara, Universitas Padjadjaran, Bandung. Namun tidak selesai. Selain menempuh jalur pendidikan formal, Sutarji juga telah mengikuti berbagai program pendidikan non-formal seperti peserta Poetry Reading International di Rotterdam, Belanda 1974 dan International Writing Program dari IOWA City, Amerika Serikat pada tahun 1975. Ia mulai menulis di media cetak sejak umur 25 tahun. Pada tahun 1971, sajaknya yang berjudul O, yang merupakan kumpulan puisinya yang pertama, muncul di majalah Sastra Harisan. Sutarji Kalzumbahri pernah bekerja sebagai redaktur di majalah Sastra Harisan dan majalah mingguan Fokus. Nah, dalam bedah puisi ini, judul yang saya pilih adalah Tanah Air Mata. Puisi ini diambil dari kumpulan puisi perjuangan karya Sutarji Kalzumbahri yang dibuat tahun 1991. Puisi ini diciptakan dengan alasan yang sangat kuat untuk menguak kenyataan yang terjadi pada masyarakat kecil yang hidup tak berdaya. Puisi perjuangan merupakan nafas kepedulian penyair terhadap suara rakyat kecil yang menjerit dalam derita yang menuntut keadilan. Puisi Tanah Air Mata merupakan rekaman kegelisahan zaman, kejanggalan keadaan, kemuraman, keprihatinan yang dibahasakan penyair secara lugas. Keprihatinan ini diungkapkan lewat bahasanya yang khas, memiliki daya pikat, imajinatif, konotatif, lugas, syarat perenungan dan karya makna, pikir, perasaan, pengalaman, amanatnya juga terungkap jelas, yakni tentang situasi kehidupan manusia dan realitas itu sedang terjadi dalam kehidupan zaman ini, bahwa antara rakyat, pemimpin, tetap ada juga pemisah. Melalui kepiawaiannya membuat pilihan kata, pemadatan bahasa, pengimajian menjadikan puisi Tanah Air Mata sebuah simbol yang berbicara tentang realitas kehidupan rakyat yang penuh penderitaan akibat kebijakan-kebijakan pemimpin negara. Kegiatan menganalisis karya sastra merupakan hal lumrah yang dilakukan sebagai suatu proses pemaknaan atau pemberian makna terhadap karya sastra dengan intensitas estetik. Terdapat 4 pendekatan dalam menganalisis atau mengkaji karya sastra, yaitu pendekatan ekspresif, adalah pendekatan yang menonjolkan kajian terhadap peran pengarang sebagai pencipta karya sastra. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang lebih menitik beratkan pada peranan pembaca sebagai penyambut atau penghayat sastra. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang lebih berorientasi pada aspek referensial dalam kaitannya dengan dunia nyata. Dan pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai suatu struktur yang otonom dengan koherensi intrinsik. Keempat pendekatan tersebut memiliki konsep yang berbeda-beda, akan tetapi dalam perkembangan saling melengkapi. Artinya, tidak ada satu model pun yang paling tepat karena karya sastra sebagai objek kajian hadir dengan sangat beragam dan memiliki tuntutan sendiri-sendiri. Nah, tema dari puisi Tanah Air Mata adalah perjuangan menuntut keadilan. Perasaan dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pokok pikiran yang ditampilkannya. Puisi yang menggambarkan rasa benci dan ketidakpuasan penyair terhadap tindakan dan kebijakan pejabat-pejabat tinggi negara dalam menjalankan pemerintahan, di mana mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan rakyat. Ini dapat dilihat pada bait kelima
Kemana melangkah, kalian pijak air mata kami. Kalian yang dimaksud dalam puisi ini adalah pejabat-pejabat tinggi negara, sedangkan air mata kami secara konotasi bermakna penderitaan rakyat. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku. Artinya tempat di mana kita tinggal yang nyaman, namun yang menyebabkan kesengsaraan juga. Lalu, di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Artinya merasa bahagia, tetapi sebenarnya kebahagiaan mereka hanya di bibir saja. Dalam hati mereka sebenarnya ada pedih yang dirasakan. Tapi perih tak bisa sembunyi, ia merebak kemana-mana. Artinya rakyat tidak kuat lagi untuk menahan keterpura-puraan yang mereka lakukan. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian akan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Artinya, para pemerintah yang selalu menindas rakyat kecil. Pesan yang disampaikan dalam puisi ini sebenarnya adalah keadilan. Kita sebagai generasi muda harus menegakkan keadilan dan harus memiliki sikap yang bertanggung jawab, bijaksana, adil demi tercapainya tujuan bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur. Jadi Bapak Soetarji Kusumbahri ini untuk membuat puisi agar menyampaikan suara rakyat kita yang telah menjerit kepada pemerintah agar tercapainya suatu keadilan dalam bangsa Indonesia. Saya Tiara Andini, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.